Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu Clear. wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puja dan syukur kehadirat Allah atas Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita yang bisa berkumpul pada malam hari ini. Sholawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Musrif yang kami hormati dan ibu bapak semuanya yang kami hormati. Kami selaku grup 13 akan membacakan tarkib surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Sebelum kita memulai, mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Grup 13 yang terdiri dari saya, Asna Nur Aini, dan Ibu Ika, dan Ibu Yusi. Baik, yang selanjutnya untuk membacakan ayat 21 akan dibacakan oleh Bu Ika. Layarnya menggunakan layar dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya akan mentarkibkan surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lafaz ya yuha artinya wahai merupakan huruf nida. An-nasu artinya manusia merupakan isim marfu berawalan alif lam munada. Sebagai nahunya badal munada. U'budu artinya sembahlah merupakan fi'il amar wajah 3 domir antum. Sebagai nahunya fi'il dan fa'il. Robba artinya Tuhan merupakan isim mansub maf'ul bih dari lafaz u'budu mudhof. Kum artinya kalian merupakan domir mutasil mudhof ilaih. Lafaz robbakum sebagai mudhof ilaih. Allazi artinya yang merupakan isim mausul mansub mahali sifat dari lafaz robba. Kalimat robbakumul lazi sebagai nahunya maf'ul bih. Khalaqo artinya menciptakan merupakan fi'il madi wajan 3 dhamir huwa sebagai silah. Artinya kalian merupakan dhamir mutasil mansub mahali maf'ul bih dari lafaz khalaqa. Kalimat allazi khalaqakum sebagai mausul silah. Lafaz khalaqa sebagai nahunya fi'il dan fa'il. Wa artinya dan merupakan huruf atop. Allazi artinya orang-orang yang merupakan isim mausul mansub mahali
maktub lapad kum. Min artinya dari, merupakan huruf jar. Qobli artinya sebelum, merupakan isim majrur mudhof. Mudhof ilaihnya lapad kum artinya kalian, merupakan domir mutasil. Kalimat qoblikum sebagai mudhof ilaih. Kalimat yang qoblikum sebagai silah. Lapat allazina min qablikum sebagai mausul silah. Sebagai nahunya lapat kum walazina min qablikum sebagai maf'ul bih. La'alla artinya agar, merupakan huruf nasoba rofa'u saudara ina. Kum artinya kalian, merupakan domir mutasil mansub mahali isim la'ala sebagai namanya mubtada. Tatakun artinya kalian bertakwa, merupakan domir marfu wajan harapan. Tatakun artinya kalian, merupakan fi'il mudhari marfu wajan 8 domir antum khobar la'ala. Nahunya merupakan fi'il dan fa'il juga sebagai khobar. Bagannya ya ayuhan nasu sebagai nida mudada. Jawab nidanya adalah ubudu sebagai fi'il dan fa'il. Robbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum sebagai maf'ul bih. Lapad robbakumul ladzi berupa fi'il dan fa'il. Khalaqakum wallazina min qablikum berupa maf'ul bih. La'alakum sebagai mubtada, tatakuna sebagai khobar berupa dari fi'il dan fa'il. Turnuhun. Terima kasih Ibu Ika ya, bagannya sudah sangat bagus dan juga benar semua. Sekarang kembali ke tabel. Kalau ada teman-teman yang akan mendiskusikan ya, kelihatannya di tabel mungkin ada beberapa yang berbeda pendapat ya. Saya persilahkan pada sahabat-sahabat sekalian untuk yang tabel untuk bisa dilihat dari 1 sampai 16 apakah sudah cocok semua baik di sisi sorob maupun di sisi nahunya. Mangga silahkan siapa yang akan mulai mendiskusikan, silahkan. Ada untuk nomor 12-13 misalnya, apakah itu mudhof ilaih atau itu dzorob madrub, nah misalnya gitu ya. Iya, betul. 12 dan 13 itu boleh itu didiskusikan, silahkan. Saya mau bertanya satu, Pak. Itu yang 4 sampai 6 itu saya Pak Musrib. Robbakum aladina itu maf'ul bi gitu ya. Bukannya robbakum aja ya. Oh ya, jadi begini. Di sini robakum itu adalah maf'ul bih, betul. Diikat oleh mudhof ilaih, sudah betul. Tetapi aladina khalaqakum itu adalah sebagai mausul dan silah ini mensifati roba. Nah, makanya di sebelah kanan ada tabel panjang MSF. Di sorot paling kanan MSF. Nah, karena diikat alladzina khalaqakum, yang menciptakan kalian itu siapa? Yaitu menjelaskan Tuhan.
robakum. Nah, jadi mudhof ilaihnya asalnya maf'ul bih sendiri, tiba-tiba punya gantungan aladina holakokum, yaitu sifat terhadap robakum. Makanya di sebelah kanan ada yang berdiri MSF mausub sifat. Tidak berhenti sampai di situ, bahkan disambung dengan waw atop. Nah, nomor 9. Karena disambung dengan waw atop, maka aladina min koblikum, malah sampai di situ semuanya itu adalah maktub kepada 6, 7, 8, 9, yaitu kepada aladina holakokum. Oleh karena itu aladina holakokum waladina min koblikum itu menjadi sifat atau mensifati robakum, sehingga MSF-nya bablas sampai 13 begitu. Gitu kira-kira Pak Almanik ya tadi. Iya, siap Pak Ustadz. Enggak, Ya maksudnya betul. robakum alladzina itu di nahvunya kok jadi nyambung ya. 4 Nyambung, sampai 6 betul. gitu ya. Karena ada si MSF tadi Oh, dicantolkan. gitu. Asalnya sih maf'ul bihnya cuma robakum aja asalnya. Tapi karena ini disifati oleh di bawahnya, maka seluruh MSF itulah namanya maf'ul bih. Maka dikuningkan sampai ke bawah. Udah betul juga gitu ya. Nah, bahwa kemudian di dalamnya itu ada holakokum gitu. Nah, holakokum itu asalnya dari holak. Holakoknya fi'il fa'il sudah betul gitu. Nah, kemudian holakokum itu membutuhkan maf'ul bih yaitu kum, holako kemudian bentuk maf'ul bihnya adalah kum, sampai di situ sebetulnya selesai. Kemudian ada wa. Nah, wa-nya itu maaf. Oh, salah saya tadi. Salah, maaf. Wa-nya itu menghubungkan aladina min koblikum, yaitu 10, 11, 12, 13 ya. Itu maktubnya, makanya ini maktubnya jangan hanya di nomor 10, kalau bisa 10, 11, 12, 30, 13 itu adalah maktubnya kepada nomor 8, kum. Jadi kum aja. maf'ul bihnya kum dan orang-orang sebelum kum gitu lah. Sebelum min koblikum gitu ya. Jadi makanya dia kum maupun orang-orang sebelum kum itu adalah maf'ul bih terhadap holako, sehingga maf'ul bihnya hijaunya panjang begitu. Mohon maaf tadi salah saya. Jadi maktubnya hanya kepada nomor 8. Di sini sudah betul ditulis di nomor 10 ya. Maktubnya hanya kepada nomor 8. Tetapi siapakah yang bermaktub? Bukan hanya Aladina, tetapi karena Aladina itu mausul, dikarenanya ada MS, jadi seluruh MS itulah yang kemudian bermaktub kepada nomor 8. Begitu Pak. Clear. Jadi panjang ini udah betul itu. Saya Pak Musrif. Pak Rudi, maaf. Saya Pak Silakan. Musrif. Kalau ini kan maf'ul bihnya itu kan si MSF itu kan bagian dari maf'ul bih ya. Ya. Berarti maf'ul bihnya memang dari 4 sampai 13 ya maf'ul bihnya. Berarti karena kan tadi diikat oleh mausub sifat. Berarti yang maf'ul bih yang di sebelah kanan itu mungkin garisnya tidak tembus ya Pak ya? Oh iya betul. Antara nomor 6 dan 7 ya Bu Lisma. Ya, iya. Antara 6 dan 7 kalau bisa di kolom kanan itu garisnya jangan Tidak, ada. Sehingga tidak itu maf'ul bihnya tuh bablas sampai ke bawah gitu ya. Ya, iya. Oke. Lagi tadi bapak-bapak siapa? Saya Pak Musrif. Oh iya silakan Pak Taufik. Maaf terlambat. Di yang nomor 1, nomor 2 Pak Musrif. Ya kalimat ya ayuha, wahai. Itu sebetulnya kan nidanya hanya di ya kalau saya lihat di ini. Kemudian an-nasu itu badal dari munada ayu, ya kan? Jadi sebetulnya yang nomor 1 tuh udah nida munada begitu. Oke, saya ulangi. Pak Taufik, kalau Pak Taufik mencontek dari Iqrobil Quran, mencontek dari aplikasi maupun dari bacaan, akan dipotong ya sendiri, ayu sendiri, hak sendiri. Itu betul.
Begitu juga seperti zalika, itu dipotong juga. Tetapi kita di KBI setelah mafhum bahwa ya ayuha itu adalah sudah ada dikelompokkan dalam satu huruf sendiri. Huruf nomor berapa itu ya ayuha itu? 7. 7. Apakah ada huruf ya ayuha di nomor 7? Ada. Ada. Oleh karena itu, artinya KBI itu sudah mempermudah. Sudahlah ya ayuha itu, bahkan dijelaskan pemakaian kapan ya saja, kapan ya ayuha dipakai sehingga di belakangnya nasu. Gitu. Nasu bukan nasa. Bukan pakai apa namanya? Nasob lagi, tidak nasob. Kalau kemarin ingat tentang ya roba, bukan robu. Gitu, ya roba. Nah di sini nasu karena apa? Karena yang dipakainya ya ayuha. Nah, oleh karena itu saya bilang kalau saudara baca di I'robil Quran baik yang elektronik maupun yang bacaan langsung memang itu dipecah. Tetapi ketika di KBI kita di KTI yang seperti ini sudah digabung saja ya ayuha satu huruf nida dan nasunya adalah munada. Satu kesatuan ya ayuhan nasu itulah nida munada gitu ya. Sehingga sebetulnya sekarang di kanan di nahunya tidak perlu ada badal munada. Kalau cerita pakai badal munada harus dipecah seperti Pak Taufik. Nah, nasunya itu badal kepada apa namanya di atasnya itu, maka di kanan di nahunya ditulis badal munada atau badal munada pun harus di kiri. Tetapi badal munada itu tidak perlu muncul lagi kalau di KTI. Cukup ya ayuha nida, an-nasunya adalah munada, clear, selesai. Di kanannya dikosongkan saja, di nahunya diputihkan begitu ya. Perbaikannya cuma kecil-kecil kayak gitu aja. Oke. Saya ingin menambahkan, Pak. Silakan, Pak Hatta. Dalam bahasa Arab, ketika kita menyeru, jika yang diserunya berawalan alif lam, ketika yang diserunya berawalan alif lam, maka harus menggunakan ya ayuha. Atau boleh juga ya-nya dibuang menjadi ayuha. Misalnya ketika kita khutbah, ketika khutbah kepada orang, ayuhan nas, misalnya, wahai manusia. Nah, karena an-nasu berawalan alif lam, maka tidak boleh nidanya dengan ya saja. Misal yan nasu itu tidak boleh, harus menggunakan ya ayuha. Makanya di sini diperjelas ada berawalan alif lam karena ya ayuha itu khusus untuk isim yang berawalan alif lam. Misalnya ayuhan nas, ayuhal muslimun, misalnya, atau kita ketika khutbah ayuhal hadirun. Nah, karena yang diserunya adalah yang berawalan alif lam, maka harus menggunakan ya ayuha. Tidak boleh menggunakan ya saja. Makanya ketika di KBI dikatakan ya ayuha sebagai suatu huruf nida sekaligus, itu sah-sah saja karena memang dalam sehari-hari dalam bahasa Arab begitu kenyataannya. Walaupun memang ketika kalau dipecah ayu sebagai munada nakiroh maksudah, maka harus dimabdikan kepada domah ya ayu karena ayu adalah munada nakiroh maksudah, sedangkan an-nasu sebagai badal dari ayu tersebut. Demikian tambahan dari saya. Oke Pak Hatta, di KBI di halaman berapa ya? Itu ada yang dijelaskan oleh Pak Hatta itu. Di halaman berapa itu? Saya tidak membuka bukunya, Pak. Ya, jadi tolong dibuka bukunya. Kapan menggunakan ya, kapan menggunakan ya ayuha. Itu di halaman. Pak Taufik udah membuka bukunya? Ya, saya belum ketemu juga. Cuman memang maaf Pak Musrif, karena nggak ketemu saya memang ingat-ingat ya waktu itu ada yang Pak Musrif maksud. Akhirnya saya memang lihat buka YouTube sih. Muncul. Tapi yang ingat dari sini kan kayak ya Robbana ya-nya itu kan mazhub sebagai nida ya. Nah, cuman ya nasobalil mudob. Ya, kenapa? Ya nasobalil mudob. Ya, jadi ya ayuha itu dalam kesatuan nida munada dia itu yang saya. Memang saya
tidak melihat, tidak ketemu, maaf Pak Ustadz. Yang Oke, mangga. Nanti aja kapan-kapan dilihat lagi. Ya. Oke, baik. Pak Hatta, Mau nanya, saya mau nanya nanya. Pak Hatta. Ya, Bu Yanti. Kalau gini boleh nggak ya alladzi khalaqakum itu dijadikan hal, boleh nggak? Karena kan dia menerangkan tentang yang al-ma'rifat. Rabbakum itu kan al-ma'rifat. Yang diterangkannya Tuhan Alladzi kayaknya deh. alladzi itu isim mausul termasuk ma'rifat atau nakiroh? Ma'rifat kan alladzi. Alladzi ma'rifat. Ma'rifat jadi Apakah ma'rifat sifat. mensifati ma'rifat boleh? Boleh. Boleh, Iya. boleh memang. Tapi maksud saya kalau dijadikan hal boleh nggak gitu? Karena kan di dalam pembelajaran katanya kan kalau yang diterangkannya itu adalah al-ma'rifat itu boleh menjadi hal gitu. Ya. Yang menerangkannya jumlah. Ketika yang menerangkannya nakiroh atau berupa jumlah. Nah, Ya, ketika nakiro yang yang menerangkannya nakiroh, kalau mufrad harus nakiroh, atau yang menerangkannya adalah jumlah, baik itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, menerangkan yang makrifat itu mesti menjadi hal. Tetapi yang ini alladzi khalaqakum, nah alladzi itu adalah di KBI disebutnya apa? Mausul silah. Ya, Sibeh jumlah. Atau sibeh jumlah. Sibeh jumlah. Sibeh jumlah. Ya, nah itu supaya menjadi petunjuk bahwa alladzi itu merupakan sifat. Di KBI diterangkan isim-isim yang biasa dijadikan sifat, diantaranya adalah isim sifat. Isim sifat itu ada 5, yaitu isim fa'il, isim maf'ul, isim sifat musyabahat, isim tabdil, dan isim sifat mubalaghah, dan juga ada isim mansub, dan juga ada isim mausul. Nah, isim mausul termasuk kata yang biasa dijadikan sifat, itu ada pada pelajaran KBI. Oke. Pekan 26. Oke, Bapak Ibu, sebelum masuk ke yang kedua, karena yang akan panjang diskusinya, saya kira di yang kedua, kalau ini saya kira sudah oke, sudah bagus. Saya akan tunjukkan dulu perbaikannya. Jawab nidanya mungkin panjang, Pak ya. Ya. Jawab nidanya mungkin sampai ke bawah itu. Ya, betul. Nah, terima kasih Pak Pratiwa. Jadi jawab nidanya itu sampai kum 13. Kenapa? Karena la'ala dan seterusnya itu kalimat sempurna baru. Ya, itu sudah betul. Dia mubtada dan khobar kalimat baru di situ, dan tidak ada penghubung antara la'ala dengan kalimat sebelumnya. Jadi ini adalah betul seperti ini ya, sebagai bahwa dia di dalam kalimat sebagai penjelas, nanti di sebelah kanan di bagian terjemahnya. Oke, bentar saya tunjukkan dulu. Dan nanti masuk lagi ya. Sebentar ini. Mana saya? Nggak ada. Yang ini. Oke, sudah ada di layar? Udah, Pak. Kecil. Kecil kata siapa? Masih dua. Iya. Gitu ya. Tadi yang nida mudada yang di atas, kemudian kalimat atau jawab nidanya di sini full, fiil fa'il kemudian maf'ul bihnya sepanjang itu, karena si maf'ul bihnya itu adalah terikat oleh adanya di sini mensifati ya, mau subsifat terhadap si robakum tadi. Fiil fa'il ini si kholaqo itu punya kum sebagai maf'ul bih, tetapi diikat oleh waw di bawah, sehingga yang ini walaupun di ini adalah si mausul silah, yang ini itu adalah matub juga ke nomor 8 begitu. Nah, sedangkan di sini ini qobla itu adalah sebetulnya asalnya kan zorob dan madrub, tetapi karena ada min dan kemudian ini digabung qoblikum, maka menjadilah dia mudob dan mudob ilaih, sehingga bolehlah ditulis DM atau MMI di bagian sini. Yang penting ini jadi satu kesatuan jar majrur, di mana ini adalah diikat sebagai silahnya si mausul, dan ini semua adalah maktub kepada nomor 8 sebagai bagian daripada maf'ul bih. Barulah di belakang tadi mubtada dan khobarnya juga sudah benar seperti itu, sehingga gambarnya udah cocok tadi. Saya kira gambarnya udah benar, sudah jadi satu kesatuan, ada nida, ada munada, walaupun tadi ditulisnya nida munada.
udah satu kesatuan kalimatnya, fiilnya dari u'budu, kemudian maf'ul bihnya dari roba kumul sampai belakang. Tapi kholako menjadi fiil fa'il lagi, kemudian maf'ul bihnya sejak kum dan waladina min qablikum. Kemudian yang di belakang ini ada kalimat lain, la'alakum tatakun. Secara nahu sorobnya terpisah, tapi secara makna memang ini agar kamu bertakwa itu setelah manusia itu disuruh menyembah Tuhan yang menciptakan dan sebagainya, gitu ya. Bahwa kemudian apabila orang melakukan ini untuk apa? Agar kamu bertakwa, berhubung atau hubungannya dalam kalimat. Tetapi di dalam nahu sorobnya ini dua kalimat yang setara antara yang pertama dengan yang kedua. Silakan untuk yang berikutnya saya keluar lagi. Yang kedua ini saya kira yang agak rame. Silahkan. Saya masih di Jogja ini jadi nggak bisa terlalu konsen, layarnya juga kecil. Tolong Pak Hatta dibantu saya ya, silahkan. Silakan Bu Hasna, dilanjut. Baik, terima kasih atas masukannya dan penjelasannya. Untuk selanjutnya yang akan dibawakan oleh Bu Yusi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk tarkib yang terakhir. Mohon izin saya akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul ardo firasa was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Yang pertama, kata allazi artinya yang merupakan isim mausul, marfu mahali. Kemudian ja'ala artinya menjadikan, merupakan fi'il madhi wajan satu domir huwa silah. Kedudukan dalam nahunya sebagai fi'il fa'il. La artinya bagi, merupakan huruf jar. Kum artinya kalian, merupakan domir mutasil majrur mahali, sehingga lakum menjadi jar majrur. Kedudukan dalam nahunya sebagai hal dari kata firosan. Al-ardo artinya bumi, merupakan isim mansub, maf'ul bih dari kata ja'ala, kedudukan nahunya sebagai maf'ul bih ke-1. Firosan artinya hamparan, merupakan isim mansub, maf'ul bih dari kata ja'ala, kedudukan nahunya sebagai maf'ul bih ke-2. Wa artinya dan, merupakan huruf ataf. As-samaa artinya langit, merupakan isim mansub, maktuf ke lapaz al-ardo, kedudukan dalam nahunya sebagai maf'ul bih ke-1. Binaan artinya bangunan, merupakan isim mansub, maktuf ke lapaz birosan, kedudukan nahunya sebagai maf'ul bih ke-2. Wa artinya dan, merupakan huruf ataf. Anzala artinya menurunkan, merupakan fi'il madhi wazan 7 domir huwa maktuf ke lapaz ja'ala, kedudukan nahunya sebagai fi'il fa'il. Mina artinya dari, merupakan huruf jar. As-sama'i artinya langit, merupakan isim majrur, sehingga minas sama'i menjadi jar majrur. Kedudukan dalam nahunya sebagai hal dari kata ma'an. Ma'a artinya air, merupakan isim mansub, maf'ul bih dari kata anzala, kedudukan nahunya sebagai maf'ul bih. Fa artinya maka, merupakan huruf ataf. Akhroja artinya dia mengeluarkan, kedudukan dalam sorobnya merupakan fi'il madhi wazan 7 domir huwa maktuf ke lapaz anzala, kedudukan nahunya sebagai fi'il fa'il. Bi artinya dengan, merupakan huruf jar ta'aluk ke lapaz akhroja. Hi artinya itu, merupakan domir mutasir majrur mahali, sehingga bihi menjadi jar majrur, kedudukan nahunya sebagai hal. Mina artinya dari, merupakan huruf zaidah.
As-samarati artinya buah-buahan merupakan isim majrur jama muannas salim, sehingga minas samarati menjadi jar majrur. Kedudukan nahwunya sebagai maf'ul bih dari kata akhroja. Rizqon artinya rezeki, merupakan isim mansub, maf'ul li ajlih, mausuf. La artinya bagi merupakan huruf jar, kum artinya kalian merupakan domir mutasir, majrur mahali, sehingga lakum menjadi jar majrur juga sebagai sifat. Rizqolakum menjadikannya mausuf sifat. Untuk akhroja bihi minasamaroti rizqolakum itu maktuf ke nomor 11 sampai 14 yaitu anzala minas sama ima'a. Kemudian untuk anzala minas sama ima'a fa akhroja bihi minas samaroti rizqolakum itu maktuf ke nomor 2 sampai 9 yaitu ja'ala lakumul ardo firosa wassama abina. Kemudian untuk lapaz allazi ja'ala lakumul ardo firosa wassama abina wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqalakum. Kedudukan dalam nahwunya sebagai khobar dari mubtada mahzub yang kemungkinan domirnya huwa. Selanjutnya fa artinya maka merupakan huruf istinaf. La artinya jangan merupakan huruf nahi. Taj'alu artinya kalian mengadakan merupakan mudhorik majzum wajan 1 domir antum. Kedudukan nahwunya sebagai fi'il fa'il. Li artinya bagi merupakan huruf jar. Allahi artinya Allah merupakan isim majrur sehingga lillahi menjadi jar majrur. Kedudukan dalam nahwunya sebagai maf'ul bih kedua goir sori. Angdadan artinya sekutu-sekutu merupakan isim mansub jama taksir. Kedudukan nahwunya sebagai maf'ul bih ke-1. Wa artinya padahal merupakan waw haliyah, hal dari fa'il la taj'alu. Antum artinya kalian merupakan domir munfasil marfu mahali. Kedudukannya sebagai mubtada. Ta'lamuna artinya kalian mengetahui merupakan mudhorik marfu wazan 4 domir antum. Kedudukan nahwunya menjadi fi'il fa'il juga sebagai khobar. Kemudian wa antum ta'lamuna juga berkedudukan sebagai hal. Untuk tabel mungkin sampai itu. Terima kasih. Oke, baik. Silahkan kalau ada yang berbeda pendapat. Untuk 24-32 saya kira tidak terlalu banyak perbedaan kali ya. Nah, ketika di atas ini nih. Oke, persilahkan antara 1 sampai 23 kalau ada yang berbeda pendapat. Silahkan. Bertanya aja, Pak. Ini kan ada maf'ul bih 1 nomor 5 ya, al-ardo. Kemudian maf'ul bih 2 Firosa. Sampai ke 1-2 yang berikutnya gitu ya. Apakah bisa disatukan ini Pak? Karena ada wawunya ini. Bisa nggak ya? Oke. Pakai maf'ul bih saja gitu. Iya, ini begini. Yang antara al-ardo dan firosang kan tidak ada wawunya, Pak. Iya, betul, nggak ada. Nah, berarti dia maf'ul bih 1, maf'ul bih 2. Nah, sementara di bawah ada wawu samaa binaan. Itu adalah maf'ul bih 1, maf'ul bih 2 karena dia juga berarti dia maktub kepada si 5 dan 6. Jadi si 8 9 itu maktub kepada 5 dan 6. Maf'ul bih 1, maf'ul bih 2. Fi'il fa'ilnya 1 ja'ala. Halnya 1 lakum. Tetapi kemudian maf'ul bih 1, maf'ul bih 2-nya adalah digabung dengan wawu sehingga si nomor 7 itu di sebelah kanannya pakai hijau. Jadi satu kesatuan begitu. Tapi tidak bisa satu maf'ul bih gitu karena antara al-ardo dengan firosang tidak ada wawunya di situ. Jadi itu memang maf'ul bih 1, maf'ul bih 2. Jadi lebih jelas ya Pak ya kalau 1 2 gitu ya.
Iya, karena memang itu 1-2. Karena Dua ya, ya. menjadikan bumi jadi hamparan, menjadikan langit jadi bangunan. Karena perlu 1 dan 2 memang si Ja'ala itu Ya. membutuhkan. Ya. Kemudian yang kedua, Hmm? As-Samarot ini, Pak. Ya, As-Samarot nomor 20 kalau nggak salah ya. coba ke bawah. As-Samarot Ya, ini, iya, memang ini questionable nih. ya apakah Betul. dia bisa mabubli atau jadi hal gitu ya? Ya, betul. Jadi begini, kalau kemarin saya sudah sebutkan, kalau ada di situ ahroza membutuhkan maf'ul dan ternyata ditemukan ada yang nasob rizekon Ya. itu nasob, maka yang menjadi kan pilihannya ada 3. Ya. Ada bihi, jar majur, ada eh, minasamai, minasamaroti. Samaroti. Nah, minasamaroti itu jar majrur. Kemudian ada rizqolakum, kan gitu. Ya. Nah, maka 3 pilihan itu kalau mau dipilih sebagai maf'ulnya yang mana, maka jatuhnya yang paling kuat kepada 21, 22, dan 23 itulah yang menjadi maf'ul, kan gitu. Ya, betul. Nah, jadi rizkon lakumnya itu 21, 22, 23 jadi maf'ul. Sementara bihi itu jangan kosong itu. Itu adalah hal ke-16. Ya, betul. Itu hal ke-16. Hal Itu. ke-16, Nah, ya. tetapi si mina sama roti 1920 bisa hal kepada rizqolakum ke bawah justru ke 21. Bawah, ya betul, keriskan ya. Gitu. Jadi yang atas halnya ke atas, yang bawah halnya ke bawah. Sehingga bacaannya menjadi bisa diteruskan menjadi ke bawah dulu bacanya, rizki bagi kalian dari buah-buahan, karena dari Ya. buah-buahan adalah halnya. Ya. Itu. Kemudian barulah si hal yang bihinya itu sudah nempel ke ahroja ya, gitu ke Ya. atas. Oke. Nah, tetapi akibat daripada itu, maka fa sebetulnya di sini fa yang atas, yang pokok fa Pak yang 20. 15. Yang 15 naik ke atas. 15 ya. Oh ya. Nah, ini yang questionable. Ini sudah betul ada maktub ke nomor 11, 14 yang tegak. Ya. Jadi 16, 17, 18 itu maktub ke atas. Ya. Ke nomor berapa? 11 sampai 14 kan? 14 ya. Ya. Nah, sudah dia sampai di situ, maka nomor 15 di hijaunya diputihkan. Ya, betul. Ini karena kalimat sempurna fi'il, fa'il, maf'ul bih, maf'ul li ajli dalam gambar ini sampai maf'ul li ajli sebetulnya fi'il, fa'il, hal kepada 16, kemudian ini hal ke 21, kemudian maf'ul bih gitu ya. Tetapi si 15-nya putih di hijaunya. Kenapa putih, Pak? Kenapa? Kenapa putih gitu? Kan dia kan atof. Iya, maktub, betul. Maktubnya itu nanti di sebelah kanan dihubungkan oleh si kuning, satu kuning. Gitu, ya. Tetapi sebagai kalimat, ya kan, 16 sampai 23 tuh satukan fi'il, fa'il, komplit, kasih putih. Di atas lagi ada wa nomor 10, putih lagi, gitu ya. Itu juga kalimat sempurna. Maktubnya, nah di sini baru questionable-nya. Ini kan dimaktubkan double seperti begini. Tidak bisa. Dia maktubnya itu si nomor 11, 12, 13, 14 itu maktubnya ke 29. Ya, yang ke 29 itu siapa? Hanya si yang siapa? Si bahwa oke, naik ke atas sebentar. Handadan. Naik ke atas ya. Nah, jadi betul bahwa di sini si nomor 11, 12, 13, 14 maktub ke 29 diputus aja di situ. Nanti di situ ada fa lagi gitu kan, yang putih juga, baru di situ maktub ke 11, 14 sudah betul. Cuma cara memutus maktubnya itu cukup sampai di nomor 14 si tulisan maktub ke nomor 29 itu, sehingga
akibatnya nomor 15 itu putih, nomor 10 putih gitu. Iya, iya. Nah, kenapa yang wawu nomor 7 tidak putih? Karena itu baru kalimatnya masih sempurna sampai atas gitu. Iya. Di Ya. nomor 1 ini maf'ul bih apa ini? Apa mubtada? Naik ke atas. Saya menjadikan al-ladzi ini sebagai maf'ul bih, Pak. Karena Ya. dia bersifat ke 45 halaman ayat 21 gitu. Oke, baik. Itu nanti jadi sifat kalau gitu. Iya, sifat betul. Itu sifat bisa, nanti mahdhuf bisa. Oke, supaya mempercepat sebentar. Nanti saya munculkan dulu yang ini. Mohon maaf ya, Ibu. Biar ada diskusinya. Ada yang bisa lihat gambar saya? Ada, Pak. Nomor 22. Ini ya, coba lihat. Jadi tadi Ibu Yusi ya, Hasna. Ibu Hasna, Ibu ya siapalah pokoknya, menggunakan yang kedua. Saya buat dua buah. Yang pertama, aladi itu bisa sebagai khobar ke mubtada mahdhuf huwa. Sehingga coba lihat di arti paling kanan, Sebelah paling kanan. kanan. Boleh dialah. Dialahnya itu gitu ya sebagai Wah, ya. mubtadanya. Kemudian alladzi khalaqalakum dan seterusnya sebagainya ke bawah itu sebagai khobarnya. Makanya di sini khobar ke mubtada mahdhuf huwa. Nah, istinab itu karena apa? Maka ditulisnya dialah yang menjadikan. Tapi kalau dijadikan yaitu kemana? Pakai yang atas. Gitu ya. Sifat. Nah, kepada ayat di 21:45 robakum tadi. Ya, Nah, makanya ketika tadi si robakum, di sini bisa ditulis mana robakum? 45. 45 gitu ya. Ini saya tulis, lihat nomor 6. Sifat ke-1. Gitu. Jadi si mausuf sifat ini satu bisa kemudian muncul di sini, ini menjadi sifat kedua saya tulisnya. Betul. Jadi ada dua kemungkinan. Mau ikut Pak Fauji, ini adalah terjemahannya nanti menjadi yaitu yang Atau yang menjadikan gitu ya, Pak. Atau bagimu. yang gitu ya. Nah, yaitunya aja. itu kemana? Ke robakum. Ya. Sedangkan Teh Hasna tadi menggunakan yaitunya diganti dengan huwa. Kalau Iyalah. itu huwa sebagai mahdhuf, maka ini menjadi khobar yang di bawahnya. Kemarin ada diskusi mengapa aladina itu menjadi mubtada dan ini rangkaian di kholaknya itu menjadi khobar. Saudara baca di KBI pekan 30 halaman 451 bahwa mausul di awal kalimat itu bisa menjadi mubtada. Bedanya dengan yang tadi, yang di atas, aladinanya itu di tengah kalimat, dia sebagai mausul sila saja. Ya. Begitu juga di nomor mana? Di nomor 6 maupun di nomor 10, dia di tengah-tengah sebagai mausul sila aja. Tetapi ketika di ayat yang ini, di mana aladinya di awal kalimat, dia sebagai isim di awal kalimat berhak menjadi mutada, dan di KBI sudah saya tulis di pekan 30 di halaman 451 bahwa mausul bisa menjadi mubtada. Maka mubtada khobar yang kuning ini itu bisa kemudian asalnya mubtada dan khobar itu tidak memiliki i'rob, bisa menjadi rofa kalau dia dijadikan khobar, kalau punya mubtada huwa seperti tadi Teh Hasna. Bisa juga dia adalah mengikuti robakum. Robakum apa? Nasob. Karena dia maf'ul bi. Jadi mubtada khobar ini bisa jadi nasob ketika menjadi sifat. Ketika dia menjadi khobar, dia menjadi rofa. Karena khobar kepada si huwa. Nah, oleh karena itu bagaimana cara menuliskannya? Udah betul tadi MS. Ini semua boleh di atas ditulisnya di nomor 1 di sini. Boleh juga ditulisnya di sini sifat kedua.
dan seterusnya, atau dia menjadi siapakah itu kalau dia sebagai MS satu kesatuannya ini, di mana MS-nya ini pun ternyata di nahunya boleh menjadi mubtada dan khobar. Ini putih di sini untuk membedakan kalimat, Pak Fauji. Iya. Dari sini sampai kemari ini satu kalimat, walaupun ada wawunya dihijaukan. Karena si ini adalah maktub ke yang itu. Fi'il fa'il hal maf'ul bi 1 maf'ul bi 2 digabung dengan atuf. Ini adalah satu kalimat. Sedangkan kalimat ini dan kalimat ini dihubungkan dengan si maktub-maktubnya. Makanya di sini untuk membedakan beda kalimat dikasihlah putih. Bahwa ini kan sudah ada wawu. Iya, penghubungnya ada di kanan. Ini berhubungan satu kesatuan semua. Sebagai satu kesatuan di sini sebagai silah semuanya dari sini sampai kemari begitu. Yang lainnya saya kira sudah clear, sudah sama semuanya. Iya, Ya. Oke, nah maka gambarnya tadi, kalau yang ini saya kira clear ya, ini tidak ada yang berbeda. Maka gambarnya tadi nggak sempat dimunculkan, memang jadi agak ribet. Nah, bahwa si sepotong aladi itu adalah si mubtada dan berikutnya ja'ala itu khobar dari dua kesatuan itu bisa menjadi apa? Sifat kedua. Kalau dia nasob, dia anggap nasob, ini mubtada khobarnya ini. Atau dia menjadi khobar. Kalau dia menjadi khobar maka dia ropa kepada siapa? Kepada mubtada yang mahdhuf huwa, begitu. Sedangkan potongan-potongannya fiil, fa'il dan hal maf'ul bih 1 maf'ul bih 2 seperti yang ada di atas. Kemudian dikasih titik-titik di sini untuk menunjukkan bahwa di sini ada huwa, maf'ul bih 1 maf'ul bih 2 adalah komit ke sini, dan kemudian ini wa anjala fiil fa'il minas sama imaan gitu ya. Nah, kemudian di sini fa akhraja bihi fiil fa'il, kemudian ini hal kepada akhraja si bihinya, minas samarotinya hal kepada si rizqolakum begitu. Dan kemudian fala taj'aluna lillahi, ini sangat lurus kalau yang ini ya. Ini adalah fiil nahi, fiil fa'il, lillahi maf'ul bihnya dan andadan. Tapi karena andadan yang memiliki maf'ul bih bukan dari jar majrur, kalau lillahi dari jar majrur, maka biasanya didahulukan dulu maf'ul bih satunya andadan lillahi. Wa antum ta'lamun itu sebagai wawunya wawu haliyah ya. Sehingga ini antum ta'lamun itu adalah hal kepada bagian di depannya. Begitu. Silahkan mulai sekarang diskusi. Saya kembalikan ke gambar Ibu. Kok saya nggak bisa maju? Sebentar. Oke. Sebentar. Saya stop. Silakan Pak, Bapak-bapak sekalian memberi masukan ke Teh Hasna. Saya ingin menambahkan masalah Silakan Pak. Roja yang Neng Hasna di fa akhraja bihi minas samarati rizqalakum itu mohon dinaikkan. Nah, fa akhraja bihi minas samarati rizqalakum di sini multi tarkib, bisa menggunakan beberapa tarkib. Yang pertama, maf'ul bih dari akhraja mengeluarkan, atau dalam arti di sini ada menghasilkan, bisa rizqon. Nah, jadi Allah menghasilkan atau mengeluarkan bihi dengan perantaraan air hujan tersebut. Nah, menghasilkan apa? Menghasilkan rizki. Nah, rizkinya disifati oleh minas samaroti. Jadi minas samaroti sifat dari rizkon. Nah, karena sifat mendahului mausuf maka mesti menjadi hal. Jadi minas samaroti sebagai hal dari rizkon. Nah, sedangkan lakum itu jar majrur yang takluk kepada sifat dari rizkon. Jadi rizkon rizki yang disediakan untukmu. Nah, jadi rizki yang disediakan untukmu. Nah, jadi lakum sebagai sifat dari rizkon. Rizkon kan itu nakiroh ya. Rizkon itu nakiroh. Nah, makanya lakum kita jadikan sebagai sifat dari rizkon. Nah, kemudian mengapa minas samaroti kita jadikan hal? Karena mendahului mausufnya. Jika sifat mendahului mausuf, maka itu menjadi sifatnya. Menjadi hal. Adapun tarkib yang kedua, nah
fa akhraja bihi minas samaroti. Nah, jika minas samaroti kita jadikan sebagai huruf jar jaidah. Nah, huruf jaidah li tab'id. Nah, maka minas samaroti sebagai maf'ul bih dari akhraja. Minas samaroti sebagai maf'ul bih dari akhraja. Jadi cara mengartikannya di kanannya. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan. Nah, jadi menghasilkan buah-buahan. Menghasilkan Oke. buah-buahan. Jadi buah-buahan sebagai maf'ul bih dari akhraja. Mengapa di sini ada min? Mengapa tidak akhraja sama roti? Langsung aja sama roti sebagai maf'ul bih. Ternyata huruf jar jaidah itu mempunyai makna tab'id. Jadi sebahagian buah-buahan. Nah, sebagai rizki kepadamu, karena kita tahu bahwa tidak seluruh buah-buahan itu sebagai rizki untukmu, untuk kalian. Jadi sebagian buah-buahan itu untuk rizki sebagai kalian. Makanya maf'ul bih di sini diawal dengan huruf jar jaidah li tab'id, menunjukkan bahwa sebagian buah-buahan itu sebagai rizki untukmu. Nah, sedangkan rizkon itu mansub sebagai maf'ul li ajli. Jadi alasan mengapa Allah menjadikan buah-buahan itu untuk rizki bagimu. Nah, sedangkan lakum, nah kita jadikan sifat dari rizkon karena rizkon adalah nakiroh. Jadi rizkon, rizki yang disediakan untukmu. Itu cara kita mengambil yang pengertian kedua, ya. dari kalimat tersebut. Nah, jika rizki dijadikan maf'ul bih, maka kita mengartikan di kanannya. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu rizki. Nah, rizki, menghasilkan rizki. Rizki yang bagaimana? Nah, kemudian diberi keterangan hal. Minas samaroti yang berupa buah-buahan. Nah, jadi rizki berupa buah-buahan. Nah, berarti minas samaroti di sini minnya min libayanil jinsi. Min libayanil jinsi. Jadi rizkon menghasilkan rizkon buah-buahan. Minas samaroti yang berupa buah-buahan. Nah, lakum yang disediakan untukmu. Nah, itu cara kita mengambil pengertian dalam kita mentarkib. Jadi kalau kita mentarkib, nah karena ini neng hasna langsung langsung menjiplak dari depag, terjemah depag bahwa dengan hujan itu menghasilkan buah-buahan, maka buah-buahan minas samaroti dijadikan maf'ul bih langsung. Nah, kalau kita rizqon dijadikan maf'ul bih, maka cara menerjemahkan kanannya, jadi dia menghasilkan rizki berupa buah-buahan yang disediakan untukmu. Nah, itu maka kita harus berbeda dalam menerjemahkan di kanannya. Jika setiap perbedaan dalam mentarkib, maka dalam mengartikan di kanan pun kita harus disesuaikan dengan tarkib. Ya. Oke, baik. Jadi ada dua kemungkinan tarkib di situ ya, Pak Hatta ya? Ya. Dan arti di kanan harus disesuaikan dengan tarkib kita. Kita mau mentarkib sebagaimana, nah kita pun harus menyesuaikan. Oke, siap. Pak Atta. Mangga. Iya, kebetulan kami di grup kemarin juga sampai membahas agak mirip-mirip ya, udah terjawab juga ya. Kenapa kok muncul ada minas samaroti ya? Ya kan bihi itu mengacu kepada ma'a kan? Iya, bihi di sini isti'anah ya, dengan perantaraan air tersebut. Ya, perantaraan air tersebut maka dia Allah mengeluarkan buah-buahan kan, gitu. Ya. Nah, cuman air kemudian mengeluarkan buah-buahan. Padahal kenapa pakai min kan begitu? Berarti sebagian begitu kan ya? Iya. Begitu sebagian. Berarti ada yang air dari hujan langsung menumbuhkan buah-buahan, tapi ada juga tumbuh-tumbuhan yang tanpa air dari atas. Mungkin begitu kali, tidak harus dari hujan kan begitu ya? Maksud kan? Sebagian itu dari buah-buahannya. Jadi rizkon lakum. Nah, rizkon lakum kan tidak semua buah-buahan sebagai rezeki bagi kita. Banyak buah-buahan yang tidak bisa kita makan. Oh ya, kan ada yang bisa kita makan sebagai rezeki bagi kita, ada juga yang tidak. Nah, makanya di sini ada huruf jar jaidah disebutnya. Huruf jar jaidah ditab'id.
Nah, itu Ya, dia, itu maksud yang susah itu. Kalau sudah harus ada jaidah itu susah itu. Nah, jadi maksud saya huruf Pak jaidah. Atta, maksud saya Pak Atta, selain yang barusan bahwa sebagian buah-buahan sebagai rezeki gitu ya, tapi Iya. maksud saya minas samarotin itu buah-buahan itu air hujan itu menghasilkan sebagian buah-buahan. Barangkali maksudnya ada buah-buahan lain yang tumbuh tanpa apa namanya, tidak selalu dari air hujan begitu kan, ada tanaman yang tanpa air hujan langsung begitu disiram gitu. Nah, Mungkin nggak kenyataannya begitu. seluruh tumbuhan itu pasti mengandung air dan pasti dinutrisi dengan air. Yang Maksud sebagian itu saya adalah tidak rizki. tidak Nah, jadi langsung dari atas rizkon gitu loh, lakum kan dari itu, nah langit tadi. buah-buahan itu ada yang sebagian dari rizki, ada yang tidak bagi kita. Oh, lebih ke tidak semua tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki begitu maksudnya. Iya, Tidak semua. buah-buahan itu kan banyak, nah, tapi tidak semua kita bisa makan. Oh, lebih ke sana. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Tidak semua buah-buahan sebagai rezeki Ya. begitulah ya. Kemudian di huruf atop di sini alladzi ja'ala lakum, alladzi isim mausul, ternyata silahnya ada dua, yaitu ja'ala dan anzala. Nah, jadi alladzi zat yang, nah dia Allah, alladzi adalah zat yang menjadikan, nah kemudian zat yang menurunkan air hujan dari langit. Nah, itu diatapkan dengan waw. Sedangkan nah wa anjala minas samai, nah Allah menurunkan air hujan dari langit. Nah, kemudian makanya menggunakan huruf fa atop itu memfaedahkan takkib. Nah, jadi Allah menurunkan hujan, kemudian dengan air hujan tersebut Allah menjadikan buah-buahan. Nah, makanya Boyosi di Pak Akhrojabi minas samarizkolakum itu sebagai satu kesatuan karena dihubungkan dengan Pak Atop itu sebagai mausul dari Allah. Jadi Pak Akhrojabi minas samarizkolakum. Nah, di wa anzala minas samai fa akhrajabihi minas samarizkolakum itu sebagai satu kesatuan yang diatapkan oleh Pak Atap tersebut. Nah, jadi Allah setelah menurunkan hujan tersebut kemudian ada tatib tarkibi, makanya ketika mengatapkan Ibu Yusi, nah dari angjala sampai lakum diatopkan kepada ja'ala, karena itu menunjukkan bahwa mausul dari alladzi itu ada dua, yaitu ja'alakum ardobiro sama binaa yang pertama, yang kedua silahnya itu adalah wa anjaminas samai ma'ang. Nah, Allah menurunkan air dari langit, kemudian nah dengan air tersebut Allah menumbuhkan buah-buahan. Makanya ketika mengatakan Ibu Yusi langsung semua yang itu mausul silah yang kedua diatopkan kepada silah yang ke satu. Ya, tetapi begini, silah yang kedua itu kalau diatopkan ke yang atasnya mengatop ke yang atas itu sudah cukup begitu. Tidak perlu buat atop double. Dimana di sini kan si nomor 16 sampai 23 itu sudah diatopkan kepada yang di atasnya. Gitu. 14. Kemudian tidak perlu lagi buat sampai ke bawah, ini diatopkan lagi ke 29. Gitu. Saya kasih contoh begini. Ya, yang tadi. Itu cara penulisannya, karena itu sebetulnya berhubungan juga, gitu ya. Ini berhubungan juga, coba kita lihat. Nih. Jadi si ini ya, si berapa ini? 16 sampai 23 diatopkan kepada, ntar saya harus pakai warna nih biar. Nah, si ini ya. Atopnya kan kemari gitu. Belum itu Pak, belum di-share Pak, belum ter-share. Hah? Belum ter-share yang Bapak, belum ter-share. Oh, sorry. Udah. Ya. Oh, berarti perangkat saya yang enggak ya. Iya. Makanya saya nggak connect tadi. Karena ada poem tuh. Dari tadi perangkat saya nggak ter-share, yang dari Bapak nggak ter-share ke perangkat saya, makanya tadi saya nggak connect. Oh gitu. Kata Pak Musrif ganti laptop dulu ke Ya, saya. tadi pun saya nggak masuk ke perangkat saya yang dari Pak Musrif. Mohon maaf. Yang di Oke. saja dan yang Hasna ya.
Oke, coba. Sekarang sudah ada. Sudah. Saya Nah, udah ganti Masih yang laptop. di Neng Hasna. Sorry. Di saya. Oh, berarti nggak bergeser di sana ya? Oke, kalau di saya ini bergeser, saya ulangi. Mana Yang Ibu tadi? Lisba bergeser tidak? Ini udah baru. ada. Udah oke. Ada. Makanya Pak, Udah, oke ya. Berarti ada perangkat saya yang bergeser. ini ya. Udah diganti malahan. Udah coret. Udah ada coretannya. Di perangkat saya ini share dari Bu Hasna, yang saya dari Neng Hasna ini. Oh, oke. Baik. Tadi di sini yang ini Bu Hasna udah betul, yang ini kemari yang ini ke yang sini. Kemudian yang ini kemudian kemari, gitu kan? Ke 29. Itu sudah bisa cukup dengan dimaktubkan ke atas, ini dimaktubkan ke atas, itu sudah saling merangkai. Makanya ini walaupun itu dikosongkan karena ini ada wau, astagfirullahaladzim. Ini kalau tidak di rumah begini nih, susah. Tidak di studio. Lagi merantau ya Pak. Lagi merantau nih di Jogja. Aduh. Sebentar. Makanya Oke. saya kesulitan menangkap karena yang ada di layar saya yang layar dari Bu Hasna ini. Oh, dari pantesan. Oke. Nah, jadi itu aja perbaikannya. Jadi ini tuh sama dengan yang Bu Hasna, cuma cara penulisan ketika dia beratop ke atas, ini juga matup ke atas, saling merangkai cukup sehingga astagfirullah. Sehingga di sini kita lihat walaupun ini sengaja dibuat putih untuk membedakan ini kalimat sempurna 1, kalimat sempurna 2. Astagfirullah. Kalimat sempurna 2 dan kalimat sempurna 3 astagfirullah. Dihubungkan oleh si wau atop itu. Nah, gitu aja penjelasannya untuk cerita maktubnya. Jadi sebetulnya tidak salah pengertiannya Ibu Hasna itu tadi, tetapi di dalam penulisan sebetulnya sudah cukup diwakili dengan seperti ini gitu. Kecuali kalau memang ini semua mau dibablaskan ke atas ke 29, tidak perlu ada lagi di bawah. Maktub ke 11, 14 itu tidak perlu ada lagi kalau semua mau dibablaskan ke bawah sebetulnya. Tapi cukup dengan begini pun sama, yaitu hanya masalah penulisan saja di situ ya. Maksudnya sama. Ya, silakan. Pak Musri atau Pak Atta, saya mau nanya ya, 17-18 ini bihi, ya kan? Tadi kan dibahas bahwa sebetulnya bihi itu mengacu kepada ma'a kan, air ya kan? Ya, Dari langit domir tadi. hi tersebut rujuk kepada ma'an. Ya. Nah, maksud saya di kolom sorof atau nau itu perlu kita sebutin nggak itu? Udah di sebelah. Oh, sorry. Gini. Kalau saya kan di kanan cukup hal ke-16 bihinya itu adalah ke ahroja gitu ya, halnya itu bahwa hi. Nah, hi-nya kemana? Kalau Bapak mau tulis, boleh saja tambahkan untuk supaya Bapak bisa menjelaskan. Kalau Pak Hatta tidak menuliskan nggak apa-apa karena dia tahu hi si 18 ini adalah kemaan, ke yang di atasnya gitu. Saya pakai Jadi, panah aja Pak. Mbak, di luar sini di luar Iya. di luar ini pakai panah juga boleh. Tapi ditulis di sini juga bisa. Ditulis di 18 koma gitu. Karena itu sering kita temukan Pak Musrif. Jadi ya sering pas. Hmm. Jadi begini Pak, kalau ini baliknya kemana? Ini baliknya kemana kan gitu bahasanya. Ya. Kalau di pesantren kan, oh ini baliknya haknya ini ke ini, hi-nya ini ke ini, boleh ditulis di sini, boleh gitu. Tetapi bagi saya tidak wajib. Kalau Bapak mau menuliskan, tuliskan aja untuk mudah Bapak menjelaskan. Tapi kalau kita udah tahu, karena kita sedang menjelaskan ma'an di atas, maka lalu ahroja si air tadi gitu ya, ahroja bihi itu si air tadi. Nah, kita nggak perlu menuliskan. Tapi kalau nganggap takut saya lupa, maka dituliskan. Seperti saya di kanan, takut saya lupa, halnya itu ini hal ke-21, yang sedangkan atas hal ke-16 gitu. Kalau Bapak mau menuliskan, silahkan. Ditambahkan aja. Boleh. Yang kedua Pak Musrif, kita di grup kemarin tuh last minute itu begini. Antara ayat
21 dan 22, kan di atas di ayat 21 kan nindamunada ya kan? Ya ayuhan nasu itu. Maka di analisa kita setelah nindamunada itu baris ketiga dari ayat 21 sampai nyambung ke ayat 2, di kolom nau itu di paling kanan sebagai keterangan itu adalah isi seruannya. Boleh. Tapi gini loh Pak, itu gaya Bapak misalnya sekarang begini. Ini kan mulai daya ayuha, si kalimat ini. Mau Bapak bablaskan nih bagian-bagian dari satu kesatuan gitu ya, bahwa kemudian di kanan di sini di sebelah kanan dibuat lagi gitu ya. Tetapi ini dengan catatan nomor 1 aladina, bahwa itu adalah mensifati yang atas gitu. Itu sudah cukup. Oke. Sudah cukup bahwa itu karena apa? Ini ayatnya sudah berpindah. Bahkan ada yang lebih progresif seperti Ibu Hasna. Udah ini aladina itu atau aladi ini adalah istinab. Dia mengawali, tidak perlu lagi dihubungkan. Yang mau diterangkannya diganti dengan huwa. Gitu. Diganti dengan huwa. Ya. Kalau itu ya juga bahwa di baris 1-2 itu allazi ja'ala lakumul ardo firasau itu sebenarnya pasti nyambung ke ayat sebelumnya robbakum, ya kan? Di samping itu di Musaf juga ada lam ya, artinya sesuatu yang menyambung di ujung ayat 21 itu. Maka bukan koplam. Ya, jadi dia satu kesatuan dari kalimat ya munada ya ayuhan nas tadi di atas gitu. Maka memang itu satu kesatuan sampai 22 sehingga tidak ada lagi tanda tidak boleh berhenti dalam itu. Dan memang kalau kita periksa terjemahannya memang berhenti di ujung ayat 22 ini gitu, Pak Sri. Iya betul. Bahwa ini berhubungan oleh karena itu aladi berhubungan sehingga di bagian sorobnya di situ hubungannya dengan atas itu pakai metode pertama mensifati ayat 21 gitu. Iya, sebagai penghubungnya. Atau lebih ekstrim lagi, ya udahlah cerita 21 dianggap selesai, 21 cerita itu diganti aja dengan huwa. Huwanya itu ya 21 itu gitu ya. Dianya itu bisa gitu. Tetapi kemudian mau tambah rajin nih yang baru versi ketiga, tambah rajin bahwa karena ini ya ayuhanasunya itu adalah sebagai jawab gitu ya. Maka si ayah ayuhanasunya dipasang juga di sini sebelah kanan. Sebelah kanannya Khobar gitu sama Pak Taufik gitu. Silakan kalau Pak Taufik menganggap itu penting. Kalau bagi saya tidak penting karena cukup dengan kalimat berhenti di 21 itu, ini istiqna pun boleh dengan diganti huwa. Kalau mau cerita dihubungkan, digantinya sebagai atau penghubungnya sebagai sifat. Tetapi sejak nomor 1 sampai 23 itu sebuah kalimat sempurna itu yang paling penting harus muncul mubtada dan khobar gitu kira-kira. Baik. Gitu ya Pak. Ada tambahan Pak Taufik. Kebetulan Pak Taufik silakan. Pak Hatta silakan. Jika Pak Taufik aladi dijadikan badal, nah jangan lupa di kanannya, artinya jangan dialah, harus ya itu. Nah, kalau dijadikan sifat, langsung yang saja, yang menjadikan. Nah, dialahnya hapus. Nah, kalau dijadikan badal, ganti dengan ya itu dialahnya. Nah, kalau jadikan sifat, langsung yang menjadikan. Jangan lupa ketika mengartikan di kanan, sesuaikan dengan tarkib yang kita buat. Oke. Iya. Tapi lucunya kalau di kanan kita mengartikan seperti itu, di bawah kita ngambil dari Departemen Agama jadi dia lagi, Pak. Nah, itu untuk acuan, yang di bawah, yang depan untuk acuan. Oh, gitu ya. Pak Uji. Pak Uji. Ya. Yang bawah ini saya lihat di petunjuk saya di hari pertama. Yang bawah ini wajib pakai depag untuk acuan. Yang bawah, yang horizontal. Ya betul ya. Sedangkan yang di kanan sesuaikan dengan hasil tarkib. Tarkib betul. Oke. Bahwa nanti yang kanan tidak cocok betul dengan bawah, enggak apa-apa. Kan kita karena kalau yang bawah sudah menggunakan berbagai pertimbangan, yaitu dalam unak-anik bahasa Indonesia. Kalau yang bawah sudah di Indonesia pantasnya begini gitu ya. Iya.
Contohnya ala kulisain kodir kan di Indonesia mah tidak ala kodir dulu didahulukan gitu. Kalau kita kan di dalam Qur'annya tidak begitu gitu. Oke. Baik. Satu lagi nih mau bertanya nih Pak Hatta. Bapak. Ini ada lakum. Lakum itu harus jadi sifat ya bagi rizqon ya. Sebab kalau saya anggap sebagai jar majrur biasa aja, dia memang muta'alaknya tuh ke rizqon gitu. Tapi tidak jadi sifat gitu Pak. Sehingga di nahunya dia saya jadikan hal gitu. Ya. Pak Hatta, Kalau Pak silakan Fauji jelaskan tadi udah dijelaskan jadikan sih. ta'aluk ke rizkon, nah kalau Pak Fauji mau ditaklukkan ke rizkon, berarti Pak Fauji menganggap rizkon tersebut adalah isim abstrak, masdar dari rojako yarjuku, boleh saja. Nah, jadi kita ngambilnya bahwa rizkon di sini sebagai isim abstrak, pemberian rizki. Nah, pemberian rizki lakum bagimu, makanya dijadikan maf'ul bih ghairu sharih pun boleh. Tetapi Pak Fauji harus mengambil pengertian bahwa rizkon di sini sebagai masdar dari rojako yarjuku. Nah, masdar mempunyai amal seperti fiil, maka bisa dijadikan maf'ul bih ghairu sharih. Gitu, ya. Tetapi kalau Pak Fauji ingin rizkon itu sebagai isim zat atau kata benda konkret. Nah, kalau kata benda konkret, maka rizkon boleh dijadikan sebagai maf'ul bih. Nah, mengeluarkan rizki yang berupa buah-buahan, nah boleh juga sebagai maf'ul li ajlih. Jadi lakumnya tuh boleh ya jadi hal ya? Kalau jadi hal, ini diskonnya kan nakiroh. Oh, diskonnya nakiroh. Nih, saya tunjukkan dulu. Sifat ya, berarti sifat ya dia. Nih, Pak Fauji lihat nih, udah ada? Iya, Pak. Iya. Oke. Silakan Pak Hatta. Terjemahan di kanannya menjadi lalu dia menghasilkan dengan hujan itu atau si itu rejeki untuk kalian berupa buah-buahan. Terjemahannya harus begitu. Kalau ini menjadi hal kepada rizkon dan ini adalah hal kepada 16 kepada akhroja. Maka terjemahan di sini lalu dia menghasilkan dengan hujan itu rejeki untuk kalian berupa buah-buahan. Jadi mengikuti sesuai dengan urutan daripada tarkibnya. Tetapi kalau mau persis seperti Departemen Agama, maka harus pakai ceritanya apa tadi ada Zaidah segala itu loh. Oke? Yang ini kan oleh Ibu Hasna itu. Iya, Pak, baik. Pak Rudi. Ya, silakan. Pak Rudi mau menanggapi yang tadi Pak Taufik ya. Yang ayat 22 itu apa? Itu sebagian dari jawab nida gitu ya tadi teh gitu. Ya dari atas karena ini dianggap berhubungan maka si ya ayuhanya itu sampai ke ayat 22 gitu ceritanya Pak Taufik. Sampai. Iya. Nah. Tapi kan Pak udah terputus oleh kalimat la'alakum tattaqun. Oke, Pak Hatta. Biasanya Pak Hatta tahu itu. Kalau terputus boleh nggak? Boleh kok. Silakan Pak. Kalau la'alakum tattaqun itu adalah jumlah takliliyah. Nah, jumlah takliliyah. Nah, memang itu bukan titik sampai di sananya. Sampai la'alakum tattaqun belum titik. Nah, jadi ya sebentar. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum min qablikum. Nah, baru sampai koma. Kemudian la'alakum tattaqun. Nah, boleh titik, boleh koma. Di beberapa mushaf, di beberapa mushaf ada perbedaan. Ada yang menganggap la'alakum tattaqun sebagai koma, makanya di atasnya dalam alif. Ada juga mushaf-mushaf yang lain, ada yang titik. Karena kiroah itu bukan hanya satu, ada 7 kiroah. Nah, ada 7 kiroah. Jadi kalau kita ada perbedaan pendapat, janganlah kita kok ini ada yang titik, ada yang koma. Kiroah sab'ah itu ada 7 semuanya. Nah, jadi kalau kita ada perbedaan, jangan heran. Nah, kemudian la'alakum tattaqun memang itu jumlah mufidah baru, tetapi masih berhubungan dengan ya ayuhan nasu budrawakum khalaqakum waladzi min qablikum. Nah, itu hubungannya apa? Itu kalimat majemuk setara. Jadi la'alakum dengan ya ayuhan nasu itu dua kalimat yang digabungkan tetapi merupakan kalimat majemuk setara. Jadi tidak ada
hubungan induk kalimat dan anak kalimat. Nah, kemudian jika alladzi ja'alakum dijadikan sebagai badal dari robbakum, nah berarti alladzi ja'ala sebagai anak kalimat. Tetapi kalau kita menganggap titik di la'alakum tattaqun, nah alladzi boleh menjadi khabar mubtada mahdzuf. Nah, sampai di sini dapat dipahami? Ibu Lisma. Udah hilang. Maksudnya yang tadi Pak dijadikan nida mudada kan ya tadi. Iya, ya. Sedangkan ini sudah terputus, maksudnya begitu. Jadi Pak Hatta, pertanyaannya Ibu Lisma itu gini, Pak Hatta. Kalau mau mengikuti keinginannya Pak Taufik gitu ya, apakah boleh setelah nida munada dengan kalimat nida terputus dulu oleh la'alakum tatakun walaupun itu setara, kemudian dilanjutkan dengan yang ini ala nida itu apakah boleh gitu loh? Ya. Jawabannya. Maksimalnya kalau kita ingin dibablaskan hanya sampai tatakun. Sampai tatakun. Berbeda uslub. Antara uslub ayat 21 dan ayat 22 beda. Ayat 21 uslubnya itu khitab. Uslubnya adalah khitab. Iya, betul. Sedangkan yang kedua adalah memberitakan goib. Nah, makanya kalaupun ingin dibablaskan hanya sampai tatakun saja. Tetapi kalau dibablaskan Pak, berarti itu udah berbeda indah mudadanya sampai bawah berarti. Iya. Kalaupun ingin sampai tatakun saja sampai sana. Kalau ingin sampai bawah ya. Jawab nidanya yang ke bawah. Jawab nidanya ya. Sedangkan ala ja'alakum itu tidak, karena berbeda uslub. Yang uslub 21 itu adalah khitab. Nah, jadi yang kedua itu bukan khitab, itu sedang menerangkan Allah ya. Oh, gitu ya. Iya, tapi sebenarnya yang menjadi diskusi sebelumnya itu begini. Jadi ketika kita masuk pada ayat 22, al-lazi diawali dengan al-lazi, itu kita berpikir sebenarnya al-lazi itu apakah kepada yang mutakin la'alakum tatakun tadi? Nah, ternyata kan tidak kalau kita lihat ininya. Dia mengacu kepada ayat sebelumnya yang bakum atau huwa kalau dibadalkan kan begitu. Ya kan? Jadi dari situ sebetulnya 21 22 itu jelas berhubungan, artinya seruan semuanya gitu loh. Iya. Seruan begitu. Itu aja sih sebetulnya, bahwa ini kebetulan kan tugasnya diberi langsung 21 22. Nah, biasanya kalau Pak Musri ngasih soal pilih-pilih gitu ada maksudnya, kita pikir gitu, ya kan? Nah, kalau sekiranya tiba-tiba muncul 22 aja tidak ada 21, ya kita pasti nggak inilah, mungkin lebih cenderung madzhubnya huwa udah selesai gitu kan. Iya. Gitu Pak Musri, Pak. Oke, mangga. Baik. Tapi ya. Kan bukan gara-gara Pak Fauzi kan? Ya, kemarin Pak Pratiwa itu yang last minute ngusulin itu panjang ke bawah. Gitu. Kok gara-gara saya, Pak? Enggak, Pak Pratiwa itu. Yang lalu gara-gara Pak Fauzi yang lalu. Oke, Bapak, Ibu, kalau tidak ada lagi, saya sudah harus menuju kereta. Oh, Masya Allah. Oke, mangga, kalau tidak ada yang penting nanti diteruskan aja di WA ya. Silakan saya kembalikan waktu ke Ibu Hasna ya. Biamanilah Pak Musri. Mangga, Bu Hasna, mangga silakan. Merangkum. Silakan merangkum Bu Hasna. Neng Hasna ini masih gadis nih, belum menikah dia. Anggota termuda ini 2 tahun. Tuh, siapa yang mau cari mantu tuh? Orang Ciamis nih. Pak Hatta tahu. Silakan Neng Hasna. Udah putus ya? Enggak. Ya. Hasna Nuraini. Hasna. Malu dong. Iya bentar. Oh iya. Oh ada. Ya, enggak. Ada. Silakan merangkum Neng Hasna. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rangkumannya
Setelah menjelaskan 3 golongan manusia dalam menyikapi kebenaran Al-Quran, yaitu orang-orang yang bertakwa, kafir, dan munafik. Selanjutnya, Allah menyeru kepada manusia secara umum agar beragama secara benar-benar melalui 3 hal. Hanya beribadah kepada Allah ayat 21-22, percaya kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran ayat 23-24, dan beriman kepada hari bangkit ayat 25. Ayat-ayat ini memerintahkan beribadah dan menyembah kepada Allah. Perintah beribadah ini ditujukan oleh Allah kepada seluruh manusia sejak zaman dahulu dengan perantara Rasul-Rasulnya. Hai manusia, maksudnya warga Mekah, sembahlah olehmu dengan bertauhid atau mengesahkan Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Padahal sebelum itu kamu dalam keadaan tiada, dan menciptakannya pula orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya, terpelihara dari siksa dan azabnya, yakni dengan jalan beribadah kepada Allah. Pada asalnya la Allah mengungkapkan harapan, tetapi pada firman Allah berarti menyatakan kepastian. Dialah yang telah menciptakan bagimu bumi sebagai hamparan, yakni hamparan yang tidak begitu keras dan tidak pula begitu lunak, sehingga tidak mungkin didiami secara tetap, dan langit sebagai naungan, sebagai atap, dan diturunkannya dari langit air hujan, dikeluarkannya daripadanya, maksudnya bermacam-macam buah-buahan sebagai rezeki bagi kamu, buat kamu makan, dan kamu berikan rumput kepada binatang ternakmu. Maka janganlah kamu adakan sekutu-sekutu bagi Allah, artinya serikat-serikatnya dalam mengabdi, padahal kamu mengetahui bahwa Dia adalah pencipta, sedangkan mereka itu dapat menciptakan apa-apa. Maka tidaklah layak disebut dan dikatakan Tuhan. Alhamdulillah. Mantap. Silahkan, yang mau menutup doa siapa? Untuk doanya kami persilahkan kepada Papa Uji. Oh, Papa Uji terpilih tuh. Baik, Pak. Ya. Mari teman-teman, kita sebelum mengakhiri Zoom ini, kita membacakan doa dulu. Dan tolong Ditutup dulu layarnya, Bu Hasna. Teh Hasna, Neng Hasna. Ya, ininya, oke. Stop ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fid dunya wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzambina faghfir lana ya Allah innaka antal ghafurur rahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Amin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana
warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Ya Allah, mudahkanlah musyrif kami dalam membimbing kami. Berikanlah keberkahan dalam setiap langkahnya, dan lindungilah ia dari segala mara bahaya, dan berikanlah kesehatan yang sempurna baginya. Amin ya Allah, amin ya Rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim, wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bangga. Baik, kita akhiri pertemuan